Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah, para bapak semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji senantiasa kita haturkan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga kita layak masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita diberikan oleh Allah kenikmatan, yang mana sifat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah la tuhsuha, tidak bisa dihitung, maka saat kita bersyukur, maka Allah berjanji lazidannakum. Teman-teman yakti, pastilah Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Salawat ugi salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari akhir. Mudah-mudahan nama kita semuanya tertulis nanti sebagai hamba yang berhak mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, karena izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menggerakkan hati kita, kita bisa melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu ini. Mudah-mudahan mudahnya kita melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu menjadi salah satu tanda mudahnya kita melangkah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, insya Allah saya akan melanjutkan apa yang sudah biasa disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Nanang hafizallahu ta'ala, yaitu kita melanjutkan belajar bersama materi wasaya al-aba lil abna. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca, apa yang akan kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan kita semangat mempelajari hal-hal semisal ini, Allah memudahkan pasangan kita menjadi penyejuk pandangan, anak-anak dan keturunan kita juga menjadi penyejuk pandangan, dan juga menjadi anak-anak yang saleh, bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita masih di poin pembahasan ad-darsu as-salis, pelajaran yang ketiga. Kalau di kitab punya saya halaman 10 ya, mungkin beda ya, punya saya covernya kayak gini. Pak Labib sama ya, selalu beda sama Pak Labib ini. Silakan ya dibuka. Masih di pembahasan tentang haknya Allah dan hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Penulis mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantiku anil hawa, tidaklah berbicara anil hawa, dari hawa nafsunya. Ketemu nggih Pak? Ya, laras ya apa yang saya baca ya? Halaman 17. Nah, silakan dibuka halaman 17. 11. Oh, 11. Ya, monggo dibuka. Saya ulangi. Ya bunayya, wahai anakku, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantiku, tidaklah berbicara, anil hawa, dari hawa nafsunya. Ini sebagaimana di awal surat, di surat An-Najm gitu ya. Fa kullu awamirihi wa nawahihi mustanidatun ilal wahyi al-ilahi. Fa kullu, setiap, awamirihi, perintah-perintahnya, baik perintah yang sifatnya wajib atau perintah yang sifatnya sunnah, wa nawahihi, dan larangan-larangannya, sama, baik larangan yang sifatnya haram atau larangan yang sifatnya makruh, semuanya itu mustanidatun, bersandar, ilal wahyi al-ilahi, kepada wahyunya Allah. Kita semuanya sudah tahu lah ya, bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah tidaklah muncul dari hawa nafsu beliau, tapi semuanya itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'atuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'atillahi jalla sya'nu. Fata'atuhu, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ta'atihi, termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama juga dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di ayat, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kemudian disebutkan di ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umatnya, in kuntum, jika kalian semua, jika kita semua, tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat ini disebutkan beberapa faedah bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kalian siapa? Kalian yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kita. Kemudian yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum,
wa yakfir dan akan mengampuni sapa Allah lakum ing atase kalian semuanya. Ini faedah yang kedua di dalam ayat ini. Ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian di bawahnya penulis mengatakan, ya bunayya la yakmulu imanul abdi. Wahai anakku, la yakmulu imanul abdi, tidaklah sempurna imanul abdi, keimanan seorang hamba. Keimanan kita semuanya tidaklah sempurna hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, hatta sampai yakuna menjadi Allahu sapa Allah wa rasuluhu dan rasulnya ahabba ilaihi lebih dia cintai mimma siwahuma dari apa-apa yang selain Allah dan rasulnya. Di sini Rasulullah SAW, nanti ya, di sini ada hadisnya ya. Itu tadi perkataan penulis ya, yang menjelaskan kepada kita bahwa keimanan kita semua ini tidaklah sempurna sampai Allah dan Rasulullah itu lebih kita cintai daripada selain keduanya. Dalilnya adalah qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, kalian, kita semuanya tidaklah sempurna keimanannya, belum dikatakan beriman hatta akuna, sampai aku, kata Rasulullah, hatta akuna, sampai aku ahabba, lebih dicintai ilaihi, olehnya, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Para jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah adalah kecintaan yang nomor satu. Kadang-kadang hal ini mudah untuk kita katakan ya, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Betapa mudahnya sebuah pengakuan. Tapi nanti yang menjadi pembuktian adalah ketika ada suatu kasus, ada suatu kondisi, seseorang dalam ujian, itu nanti akan menjadi barometer pengakuannya benar atau tidak. Contoh saja, misalkan di malam hari, musim dingin, badan capek misalkan gitu ya, kemudian kita ngelilir jam 2 malam, Masya Allah ya, ini akan menjadi salah satu ujian ya. Apakah kita kemudian bangun, segera ke kamar mandi, wudhu, kemudian menghadap kepada Allah, yang itu merupakan ya da'bus sholihin, kebiasaan orang soleh, sunnah Rasulullah SAW, atau kita tetap jejek selimut. Nah, itu kan nanti menjadi apa namanya, salah satu pembuktian dari dakwah cintanya kepada Allah dan Rasulullah, atau dia masih tetap suka kepada keinginan nafsunya untuk terus melanjutkan tidur. Di antaranya lagi, semisal ada sebagian kita
dalam kondisi sakit, ya, segala ikhtiar sudah kita upayakan. Sawah sampai kadol, tambak kadol, Tegal kadol, segoro apa melu kadol, misalnya saya nggak unggulnya gitu kan ya. Sudah diupayakan, semuanya sudah dilakukan dari usaha-usaha yang boleh. Kemudian datang seseorang kepadanya, Bu, Pak, mau nggak saya tunjukkan? Di sana itu loh ada orang pinter gitu kan ya, pinter nyebul gitu kan ya, nggak mahal kok kesana itu kok, gitu ya. Ya, bawa gula berapa kilo gitu kan ya, dan arahnya itu kepada semisal dukun gitu kan ya. Nah ini nanti akan menjadi kondisi yang akan mempertentangkan dakwah cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya atau hawa nafsunya. Ya, kalau dia kemudian tidak, hal itu adalah kesyirikan, hal itu tidak diperbolehkan, maka betul dakwanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi karena dengan keputusasaannya dia, kepegelannya, kecapeannya dari ikhtiar yang telah dia lakukan, kemudian dia nuruti sana, datang ke sana, maka ini telah mencoreng pengakuannya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan contoh-contoh yang lain ya. Para jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, ya. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW merupakan pokok di dalam agama kita. Kemudian disebutkan oleh para ulama, apa sih yang akan diperoleh oleh seseorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Terkhusus di sini kita bahas kecintaan kepada Rasulullah SAW, atau lebih mengerucutnya kita mengikuti sunnah beliau SAW. Kalau dari ayat tadi kita tahu keutamaannya adalah kita akan mendapatkan kecintaan Allah, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian disebutkan di riwayat yang lain bahwasanya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu nanti akan menjadi ta'mul iman, akan menjadikan kita itu bisa merasakan kenikmatan, ya. Keimanan itu ada rasanya. Coba para jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, seandainya keimanan itu tidak ada rasanya, maka Bilal tidak akan memperjuangkan kepayahan kesusahannya. Ammar bin Yasir, Khobab bin Al-Arad tidak akan bertahan di dalam siksaan orang-orang musyrikin, tapi mereka merasakan bahwasanya iman itu ada rasanya, ada nikmatnya. Kapan itu? Ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, bahkan dari dirinya sendiri, ya. Kemudian diantara faedah kecintaan kita kepada Rasulullah, diantara faedah kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW adalah kita akan mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah kepada kita. Disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa saja yang memusuhi, memerangi wali-wali saya, memusuhi orang-orang yang dekat dengan Allah, Allah maklumatkan faqad adzantuhu bil harbi, sungguh saya akan memerangi mereka. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma ahabba ilayya, dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepada saya yang lebih saya cintai dari apa yang saya wajibkan kepadanya. Jadi syariat yang Allah cintai pertama adalah yang wajib gitu kan ya. Kemudian wala yazalul abd
wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil. Dan ketika seorang hamba kita semuanya ajak terus-menerus melakukan kesunahan, setelah kita melakukan hal yang wajib kemudian kita tambah yang sunnah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hatta uhibba, sampai saya akan mencintainya. Sama dengan faedah yang di ayat tadi, akan mendapatkan kecintaan Allah. Ya. Kemudian saya akan menjadi wa kuntul ladzi sam'ahul ladzi yasma'u bi. Saya akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Akan menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk memegang. Akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Apa maksud dari semuanya ini? Kita akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menggunakan sekujur tubuh kita ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Wa in sa'alani la'u'tiyannah. Ketika hamba tersebut yang sudah melakukan kewajiban, kemudian dia rutini dengan melakukan kesunahan, maka ketika dia meminta, maka pasti saya penuhi. Dan ketika dia minta perlindungan kepadaku, pasti saya akan lindungi dia. Ini diantara keutamaan bagi kita semuanya yang mengamalkan kesunahan Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan para ulama juga, balasan bagi orang yang menyepelekan, gampangake urusan-urusan sunnah. Di masyarakat kita ini kadang ada sebuah jargon, tahu yang sunnah kemudian dia tinggalkan, tahu yang makruh kemudian dia lakukan. Cuma makruh aja kok, seoleh kan dilakukan. Sunnah aja kok, masih boleh kan ditinggalkan. Lah, disebutkan para ulama, siapa yang gampangaken menyepelekan sunnah, ya, itu hukumannya ternyata berat. Ya, disebutkan ya, wa man tahawana bis sunnati uqiba bihirmani al faraid. Siapa yang menyepelekan, menggampangkan, meremehkan amalan-amalan sunnah, uqiba, dia akan dihukum dengan terhalangi dari melakukan kewajiban-kewajiban. Kita kan tahu kesunahan itu adalah sebuah benteng gitu kan ya, sebuah benteng yang nanti paling tidak menghalangi kewajiban kita ini kemudian luput. Sunnah ini nanti akan menjadi penambal dari amalan-amalan wajib kita. Ketika sunnah ini nggak ada, maka bisa dikhawatirkan kewajiban ini nanti menjadi sedikit-sedikit demi sedikit akan dia tinggalkan. Maka para jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, itu bahaya dari meremehkan, meninggalkan kesunahan Rasulullah SAW. Para jemaah itu ada sosialis ya, pelajaran yang ketiga bisa kita arahkan kepada diri kita sendiri atau kita didikkan kepada anak-anak kita semuanya ya. Kemudian kita masuk sedikit ke pelajaran yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ad-darsur rabi'u. Ad-darsu pelajaran. Ar-rabi'u yang keempat. Pelajaran yang keempat. Fi huquqil walidaini. Fi ing dalam huquqi hak-hak al-walidaini kedua orang tua. Membahas tentang hak-hak kedua orang tua. Para jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, di dalam membaca poin ini sebagai mukadimah,
kita arahkan pada diri kita dua arah. Yang pertama, kita sebagai anak dari kedua orang tua kita. Yang kedua, kita sebagai orang tua dari anak-anak kita. Dua sisi nanti kita arahkan. Pertama, kita sebagai anak dan kita sebagai kedua orang tua. Sehingga nanti menjadi enaklah ketika kita membaca ini nanti. Ya. Pertama, kita sebagai anak. Kita diwajibkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita bagaimanapun keadaan kedua orang tua kita. Yang seandainya mereka tidak memenuhi hak kita sebagai anak, kita masih diwajibkan untuk berbakti kepada mereka. Karena kebaktian kita kepada mereka itu bukan hanya sekedar timbal balik, karena telah membesarkan kita, karena telah menyekolahkan kita, karena telah merawat kita, tidak. Tapi kebaktian kita kepada mereka adalah perintah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kalian. Itu yang pertama para jamaah semuanya. Sisi kita sebagai anak, bahwasanya kebaktian kita kepada mereka bukan sebagai bentuk timbal balik, tapi sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kemudian dari sisi kita sebagai bapak atau kita sebagai kedua orang tua, bahwasanya di situ juga ada hak dan kewajiban gitu ya. Ada hak dan kewajiban ya. Kita memiliki kewajiban terhadap anak-anak kita yang harus kita tunaikan, dan kita juga nanti memiliki hak yang kita peroleh dari anak-anak kita. Para jamaah semuanya yang dirahmati Allah, berkenaan dengan ini kita bahas 2 poin agar nanti pendidikan anak-anak kita bisa kita harapkan menjadi anak-anak yang saleh dan solehat. Yang pertama adalah, atau ini nanti ya, apa yang akan kita sampaikan ini sebagai bahan introspeksi, sebagai bahan evaluasi ketika kita di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam kita membersamai mereka, kok mereka belum nampak kesolehan, atau bahkan sebaliknya yang nampak adalah ketidaksolehan. Maka kita paling tidak koreksi dari 2 ini. Yang pertama, kita melihat hubungan kita dengan Allah ya. Melihat hubungan kita dengan Allah baik apa tidak ya. Dan ini nanti menjadi poin penting di dalam terwujudnya kesolehan kepada anak dan keturunan kita, yaitu baiknya hubungan kita dengan Allah. Solehnya kita sebagai bapak, solehnya sang ibu, itu merupakan pokok. Coba kita telaah dari doa-doa para nabi atau doa-doa orang soleh. Mereka memulai pada dirinya. Semisal doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Yang diminta apa dulu? Ya, adalah pasangan. Pasangan yang bisa menjadi penyejuk pandangan. Kita sebagai bapak mengharapkan pasangan kita salihah. Pasangan kita mengharap kita jadi seorang soleh, yang mana dengan kesolehan kedua pasangan tersebut nanti harapan penyejuk pandangan pada keturunan itu bisa didapatkan. Jadi yang diminta adalah, yang pertama adalah pasangan yang soleh, baru keturunan.
Doanya Nabi Ibrahim dimulai dari minta dulu pada dirinya. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Apa yang diminta pertama adalah dirinya dulu, baru anak-anaknya. Doa yang lain, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan saya dari beribadah kepada patung dan anak keturunan saya. Jadi hubungan baik kita kepada Allah itu sangat penting. Ya, ada perkataan baik dari para ulama. Aslih ma bainaka wa bainallah, aslahallahu ma bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Tali hubunganmu dengan Allah ini perbaiki. Niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Sesama pasangan dimudahkan di dalam berinteraksi dengan mereka, dengan anak-anak muda dan manusia-manusia yang lain. Maka sebagian orang soleh terdahulu ketika dia menjumpai entah pasangannya yang tidak nurut atau kendaraannya yang rewel, itu introspeksinya apa? Introspeksinya adalah karena ada hubungan yang tidak baik dengan Allah. Diriwayatkan dari, kalau nggak salah, Fudail bin Iyad, dia berkata, ya, saya bermaksiat kepada Allah di luar, dan saya melihat dampak kemaksiatan itu kepada perubahan akhlak istriku dan rewelnya kendaraanku. Ya, Masya Allah ya. Kendalanya mogokan, macetan. Ya Allah. Coba para ulama terdahulu sensitivitas koreksiannya terhadap hubungannya kepada Allah itu sangat halus sekali. Tahu, mungkin kita malah bingung, endi dosa sing ndi sing gare repot iki ya gitu kan. Saking akeh gitu kan. Itu yang pertama, hubungan baik kepada Allah. Yang kedua adalah kita memberikan hak-hak kita kepada anak. Kewajiban-kewajiban kita berikan kepada anak. Hak-hak anak kita berikan. Ya. Sehingga nanti kita bisa mengharapkan ketaatan mereka. Gitu ya. Ya. Hak-hak mereka apa saja ya banyak gitu ya. Banyak ya. Sehingga hal yang bisa kita introspeksi ya ketika kita melihat ada ketidakbaikan dari anak kita, itu kita segera introspeksi. Pertama, hubungan kita dengan Allah. Kemudian ya bagaimana kita mendidik mereka gitu kan. Hak kita sudah, kewajiban kita sudah kita tunaikan kepada mereka atau belum? Ada seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab gitu ya. Mengadu tentang kedurhakaan sang anak. Diceritani Umar bin Khattab oleh bapak tersebut. Kemudian Umar bin Khattab pengen ketemu sama anak tadi. Ya, dipanggillah. Kemudian kumpul dua-duanya gitu ya, bertiga. Ya. Ya, kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab, bener nak kata bapakmu kamu ini nggak baik sama bapak? Ya. Sebentar, ya Umar bin Khattab, saya tanya dulu, bukankah anak juga memiliki hak wahai Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, betul, punya hak. Ya, sebagaimana sang bapak juga punya hak dari anaknya, sang anak juga punya hak dari bapaknya. Ya. Apa itu haknya anak? Disebutkan oleh Umar bin Khattab, diantaranya adalah sang bapak ini mencarikan pasangan yang salihah gitu kan. Ya. Kemudian sang bapak ini mengajarkan anak Al-Quran. Kemudian sang bapak ini memberi nama yang baik kepada anak. Setelah mendengar itu semua, sang anak, wahai Umar bin Khattab, bapak lo gak ngekei iku kabeh bres. Mekno ibu aku angger oleh ngono bae. Gitu kan ya. Angger nemu dijukuk. Dadi ini kaya aku. Ibuku belas ora tahu ngajari aku Al-Qur'an. Jangan ku welek jual. Ya. Maka yang dimarahin siapa?
bapaknya, gitu ya, bapaknya, ya. Ada satu kisah ya, kisah lagi, ya, dari seorang tokoh ya, meskipun tokohnya ini bukan dari tokoh Muslim ya, tapi sangat bagus ya. Saya baca di buku pendidikan anak itu, namanya adalah Arun Gandhi, gitu ya. Ya masih cucu dari Mahatma Gandhi, gitu ya. Dia itu cerita bagaimana dia dididik oleh bapaknya. Ini kita ngambil pelajaran dari bagaimana orang besar mendidik anaknya, gitu ya. Beliau kan tinggalnya di Afrika, terpencil daerah pelosok Afrika. Usia beliau masih belasan. Karena di pelosok jauh dari kota, pengen sekali di kota, gitu. Suatu ketika sang bapak ini diundang untuk ngisi di kota, maka sewenenglah, keluarga juga seweneng, ya, sudah menyiapkan, sudah mencatat kebutuhan-kebutuhan apa nanti yang minta dibelikan di kota, ya. Demikian juga sang ibu. Kemudian berangkatlah naik mobil berdua, ya, sang ayah sama Arun Gandhi ini, sampai di tempat sang bapak ngisi seminar. Kemudian sang bapak pesen, "Nak, nanti jemput bapak jam 5," gitu ya. Jemput bapak jam 5 sore. Dan sambil nunggu bapak nanti selesai, bawaan mobil ini ke bengkel. Gitu kan ya. Iya bapak, gitu ya. Kemudian berangkat sang anak, sang bapak masuk untuk mulai, ya. Kemudian ditaruhlah mobil tersebut di bengkel, ya. Kemudian sang anak ya, karena nunggu di bengkel ya itu kan ya jenuh karena lama. Akhirnya ditinggal ke bioskop untuk nonton, ya, karena di desa nggak ada. Sudah karena terbawa dengan acara yang di bioskop tersebut, hanyut. Waktu ini ternyata sampai jam 6. Sampai jam 6. Padahal tadi bapaknya minta dijemput jam 5 dan dia mengiyakan. Akhirnya bingung, sang anak bingung, ya. Kemudian segera ke bengkel, kemudian dengan cepat-cepat jemput bapaknya. Sampai sana mungkin sudah jam 6 lebih. Dan sang bapak ini sebelum banyak tanya kepada sang anak, itu sudah nelpon kepada pemilik bengkel bahwasanya jam 5 itu udah, sebelum jam 5 udah selesai, ya. Sampai di tempat sang bapak, sang anak bilang gini, "Bapak maaf ya, saya telat karena mobilnya belum selesai," gitu ya. Mobilnya belum selesai, bohong gitu kan berarti ya. Mobilnya belum selesai, ya. Kemudian sang bapak menyampaikan bahwasanya tadi telah menghubungi pemilik bengkel. Berarti anaknya bohong. Apa yang dikatakan sang bapak kepada anaknya itu tidak kemudian memarahi sang anak, tidak menyalahkan kamu ini kecanduan dengan bioskop dan yang lain, ya. Yang dia sampaikan adalah kalimat yang sangat-sangat bagus, ya. Beliau mengatakan, ya, kayaknya ada yang salah pada diri bapak sehingga tidak bisa mendidik kamu untuk berani berkata jujur. Kayaknya ada yang salah pada bapak sehingga tidak bisa mendidik kamu untuk berani berkata jujur. Untuk hukuman bapak, saya akan pulang jalan kaki. Sebagai hukuman bapak nggak bisa mendidik kamu seperti itu, tidak berani berkata jujur, saya akan pulang jalan kaki. Coba. Ya coba, ya Masya Allah ya. Adalah introspeksi gitu kan ya. Ya mungkin sebagian dari kita wis pegel mari taklim, mari ngisi gitu ya. Mungkin kita marahin tuh sama anak. Ya di sekolah wis di pondok sik mbodone gitu kan ya. Tapi dadi apa gitu kan ya. Masya Allah. Ya, sang bapak tidak introspeksi. Mungkin ada yang salah pada diri bapak sehingga tidak bisa mendidikmu untuk berani berkata jujur. Sebagai hukumannya saya tak melaku mulai. Masya Allah. Akhirnya melaku pak. Melaku sang anak ya nungguri barek merenung barek mbujuk bapake bar gelem numpak mobil.
sampai rumah jalan. Masya Allah. Sampai dengan kejadian itu kemudian ya sang anak itu ya setelah ini saya tidak akan berbohong lagi gitu. Masya Allah ya. Nggak banyak kata gitu kan, nggak banyak kata umpatan ya hinaan kepada sang anak, enggak, tapi introspeksi kepada diri sang bapak. Mungkin ada hak pendidikan yang belum kita tunaikan kepada sang anak sehingga anak seperti itu. Ini kan para jamaah semuanya yang dirahmati Allah, sebagai mukadimah pelajaran yang keempat, yaitu hak-hak kedua orang tua. Tadi kita sampaikan, kita lihat dari dua arah, kita sebagai anak dari orang tua kita, dan kita sebagai orang tua untuk anak kita. Demikian para jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi jamaah semuanya, dan mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah anak-anak yang soleh dan soleha ya, yang bisa nanti menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jamaah, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.